standar deviasi relatif agak berbeda dengan deviasi rata-rata. Namun, keduanya didasarkan pada deviasi setiap data dengan data rata-rata hitungnya. Apabila pada deviasi rata-rata mengabaikan tanda plus dan negatif atau minus, nah dengan melakukan tanda mutlak, maka pada varian deviasi dikuadratkan. Dengan demikian, tanda negatif akan hilang dan menjadi bilangan positif. Nah, varians dan standar deviasi adalah sebuah ukuran penyebaran yang menunjukkan standar penyimpangan atau deviasi data terhadap nilai rata-ratanya. Varians adalah rata-rata hitung deviasi kuadrat setiap data terhadap rata-rata hitungnya. Varians itu dapat dibedakan antara varians populasi dan varians sampel. Varians populasi adalah deviasi kuadrat dari setiap data terhadap rata-rata hitung semua data dalam populasi. Sedangkan varians sampel adalah deviasi kuadrat dari setiap data rata-rata hitung terhadap semua data dalam sampel, di mana sampel adalah bagian dari populasi. Nah, untuk varians dan sampel juga, varians populasi maupun sampel itu juga dibagi antara data tidak berkelompok dan data berkelompok. Nah, untuk yang pertama kita akan bahas tentang yang data tidak berkelompok. Nah, untuk data tidak berkelompok itu rumus variansnya adalah ini ya teman-teman. Varians sama dengan sigma dari X kurang mu atau rata-rata. X adalah data, terus mu nya itu adalah rata-rata yang dikuadratkan dengan 2 dibagi dengan jumlah data. Jadi di dalam varians itu dikuadratkan supaya menghilangkan lambang negatif atau minus tadi. Sedangkan standar deviasi itu rumusnya adalah akar dari varians. Nah, untuk sampel dan populasi sih rumusnya juga hampir sama, hanya saja simbolnya yang berbeda. Tapi cuman yang membedakan juga adalah pada varians untuk sampelnya itu untuk yang pembagiannya itu adalah n kurang 1 atau jumlah datanya dikurang dengan 1. Begitu juga untuk standar deviasi. Standar deviasi juga merupakan akar dari varians sampel. Nah, langkah pertama adalah mencari nilai rata-rata. Rata-ratanya sudah kita cari kemarin, dapatnya 66,26. Nah, terus langkah berikutnya adalah mengurangkan setiap nilai X dengan rata-rata. Nah, kita sudah dapat juga yang slide sebelumnya, yaitu ini ya teman-teman. Kemudian langkah ketiga adalah mengkuadratkan nilainya. Jadi ini min 25,2667 dikuadratkan dapatnya adalah 638,404 dan ini berlaku untuk semua jumlah data. Langkah terakhir adalah menginterpolasikan ke rumusnya, ke rumus varians. Rumus varians itu adalah sigma atau jumlah dari X kurang X bar yang sudah dipangkatkan atau dikuadratkan. Hasilnya adalah 6141,867 dibagi dengan 30 kurang 1. Dapatnya adalah 6141 dibagi 29, hasilnya adalah 211,789. Nah, teman-teman, varians ini juga sebagai ukuran penyebaran juga mempunyai kekurangan atau mempunyai kelemahan. Nah, nilai varians dalam bentuk kuadrat itu lebih sulit untuk diinterpretasikan dibandingkan dengan ukuran range yang merupakan selisih nilai tertinggi dan terendah, atau deviasi rata-rata yang merupakan rata-rata hitung selisih data dari rata-rata hitungnya. Nah, oleh sebab itu, untuk memperoleh satuan yang sama dengan satuan data awal, maka dilakukan dengan mencari akar kuadrat
dari varians, baik varians populasi maupun varians sampel. Nah, sekarang kita akan menggunakan contoh varians sampel. Maka untuk itu kita mencari standar deviasinya. Nah, standar deviasi itu adalah akar kuadrat dari varians dan menunjukkan standar penyimpangan data terhadap nilai rata-ratanya. Nah, untuk varian sampel itu juga atau standar deviasinya dari sampel itu adalah akar kuadrat dari varian sampel. Nah, akar kuadrat dari 211 itu sama dengan 14,553. Nah, perlu diingat bahwa sigma atau X bar atau rata-rata itu sama dengan sigma X dibagi dengan N. Nah, ini merupakan nilai data hitung sampel. Apabila teman-teman lihat pembagian untuk varians populasi, itu dia untuk populasi itu pembagiannya adalah N. Sedangkan untuk sampel pembagiannya adalah N kurang 1. Kenapa? Karena menggunakan N kurang 1 itu apabila jadi kalau Anda digunakan N, maka akan menghasilkan dugaan yang lebih rendah atau yang kita sebut dengan underestimate terhadap varians dari populasi. Nah, nilai varian sampel menjadi penduga yang bias atau menyimpang terhadap populasinya. Jadi pada ukuran sampel yang kecil, pembagiannya itu N kurang 1, maka akan mengoreksi hasil dugaan yang rendah, sehingga menjadi penduga yang tidak bias. Sedangkan rumus varians dan standar deviasi untuk data berkelompok itu adalah ini, yaitu variansnya adalah sigma dari frekuensi dikalikan dengan X kurang rata-rata yang sudah dikuadratkan dibagi dengan N kurang 1. Dan standar deviasinya adalah akar dari varians untuk sampelnya. Ini datanya ya, maka langkah pertama sekali lagi yaitu mencari rata-rata. Ratanya sudah dapat 65,83. Kemudian langkah berikutnya adalah mengurangkan antara nilai tengah dan rata-ratanya, dapatnya ini. Langkah berikutnya adalah mengkuadratkan dari X kurang X bar atau nilai tengah dengan rata-ratanya ya. Dapatnya adalah 413,44 dan seterusnya. Kemudian dikalikan dengan frekuensi. Nah, setelah itu langkah berikutnya adalah mencari sigma. Sigma adalah total dari frekuensi yang sudah dikalikan dengan X dan X bar yang sudah dikuadratkan tadi. Maka dapatnya adalah 5.896,667 dibagi dengan 30 kurang 1. Hasilnya adalah 203,33 untuk variansnya. Dan standar deviasi merupakan akar dari varians, yaitu akar dari 203,33, maka standar deviasinya adalah 14,259. Jadi standar deviasi juga bisa menggambarkan ukuran penyebarannya seberapa. Tapi teman-teman, jika data kita tuh ada dua data yang mau kita bandingkan, misalnya pertumbuhan ekonomi dengan data nilai, bagaimana membandingkan kedua standar penyebaran dari kedua data tersebut. Nah, maka tidak bisa teman-teman kita samakan semerta-merta gitu pertumbuhan ekonomi dengan data nilai statistik. Oh, penyebarannya bla 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 bla. Padahal ukurannya berbeda. Karena kita tidak bisa samakan standar deviasi yang pertumbuhan ekonomi yang persentase dengan nilai ujian, atau yang rupiah dengan nilai ujian, itu tidak bisa kita bandingkan. Jadi oleh karena itu kita membutuhkan yang namanya ukuran penyebaran relatif. Nah, ukuran penyebaran relatif ini yaitu
mengubah nilai ukuran penyebaran dari berbagai satuan menjadi ukuran relatif atau persen. Biasanya kita menggunakan yang namanya persentase. Ya, jadi kayak tadi sudah saya katakan bahwa untuk membandingkan dua data yang berbeda. Penggunaan ukuran relatif itu memberikan berbagai macam manfaat. Yang pertama yaitu bermanfaat pada kondisi data mempunyai satuan ukuran yang berbeda. Seperti kayak tadi sudah saya contohkan, saya tidak bisa membandingkan standar deviasi pertumbuhan ekonomi yang persen atau rupiah dengan data nilai ujian statistik. Terus kemudian kondisi kedua yaitu data mempunyai satuan ukuran yang sama namun mempunyai data-data hitung yang sangat berbeda. Jadi sangat menguntungkan untuk menggunakan penggunaan ukuran relatif. Jadi setelah saya tentukan standar deviasinya, langkah berikutnya adalah menghitung ukuran relatifnya. Nah, ada beberapa yang ukuran relatif yaitu untuk koefisien range, koefisien deviasi rata-rata, dan koefisien standar deviasi. Nah, rumus untuk koefisien standar deviasi baik koefisien range juga berbeda-beda. Nah, jadi kalau koefisien range itu simbolnya KR. Artinya koefisien range itu rumusnya adalah nilai tertinggi dikurangi dengan nilai terendah dibagi dengan nilai tertinggi ditambah dengan nilai terendah dikali 100%. Sedangkan koefisien deviasi rata-rata itu dengan deviasi rata-rata dibagi dengan rata-rata hitung. Sedangkan standar deviasi, koefisien standar deviasi itu standar deviasi dibagi dengan nilai rata-rata hitung dikali dengan 100%. Nah, untuk contohnya ini koefisien range-nya tadi kan kita sudah dapat nilai tertinggi, rendah, dijumlahkan dan dikurangkan, kemudian dikali 100% maka dapatnya 41,1%. Sedangkan deviasi rata-ratanya sudah ada mean deviation-nya tadi 11,569 dengan rata-ratanya 66,26 dikali 100 dapatnya 17,5%. Kemudian koefisien standar deviasi dapatnya 22%. Dari standar deviasi dibagi dengan rata-rata dikali 100%. Jadi kalau andaikan contoh datanya ada dua data, maka kita bisa merubah dua datanya menjadi seperti ini ya. Sehingga bisa kita bandingkan. Andaikan satu datanya persen, satu datanya rupiah, tinggal pembandingannya menggunakan persentase, tapi dirubah dulu seperti ini. Standar deviasi digunakan untuk membandingkan penyebaran atau penyimpangan dua kelompok data atau lebih. Apabila standar deviasinya kecil, maka hal tersebut menunjukkan nilai sampel dan populasi berkumpul atau mengelompok di sekitar nilai rata-rata hitungnya. Apa arti dari fenomena tersebut? Nah, karena nilainya hampir sama dengan nilai rata-rata, maka kita dapat menyimpulkan bahwa setiap anggota sampel atau populasi mempunyai kesamaan dapat apakah itu misalnya pendapatan, nilai ujian statistik, atau pertumbuhan ekonomi, dan lain-lain. Sebaliknya, apabila nilai deviasinya besar, maka penyebarannya dari nilai tengah juga besar. Hal tersebut menunjukkan adanya nilai-nilai ekstrim baik yang tinggi maupun rendah. Standar deviasi yang besar juga menunjukkan adanya perbedaan jauh di antara anggota populasi. Misalnya ada yang nilai ujian statistiknya tinggi sekali dan rendah sekali. Atau ada yang umurnya tinggi sekali dan ada juga yang umurnya masih sangat muda sekali, sudah tua sekali dan muda sekali, dan sebagainya lah contohnya.
Nah, oleh sebab itu, standar deviasi yang tinggi biasanya dipandang kurang baik bila dibandingkan dengan standar deviasi yang rendah. Nah, terkait dengan sebaran deviasi dari data, ada ahli matematika Rusia, kalau tidak salah namanya Chebyshev, itu mengembangkan yang namanya teorema yang memudahkan untuk menentukan proporsi minimal dari nilai-nilai yang terletak dalam standar deviasi tertentu dari rata-rata hitungnya. Nah, teorema itu diberi nama teorema Chebyshev karena penemunya juga adalah Chebyshev. Nah, teorema Chebyshev ini untuk suatu kelompok data dari sampel atau populasi minimal proporsi nilai-nilai yang terletak dalam Z standar deviasi atau K standar deviasi dari rata-rata hitungnya adalah sekurang-kurangnya 1 kurang 1 per K kuadrat atau 1 kurang 1 per Z kuadrat, di mana Z atau K itu merupakan konstanta yang nilainya lebih dari 1. Jadi kenapa saya di sini saya bilang Z dan K? Karena dari beberapa sumber yang saya ambil ini dari sumber Anderson, dari Anderson tahun edisi 11 itu konstanta itu disimbolkan dengan Z. Sedangkan dalam buku Suharyadi Purwanto itu untuk konstantanya disimbolkan dengan K. Nah, dari teorema Chebyshev ini diperoleh hasil bahwa ada tiga hasilnya, yaitu 75% data akan berada pada kisaran Z sama dengan 2 atau K sama dengan 2 standar deviasi dari mean. Jadi kalau misalnya ada kayak gini kurva, maaf ini tidak terlalu rapi. Oke. Ini kurvanya. Oke. Di sini adalah rata-ratanya. Terus ini 1 min 1 standar deviasi. Ini min 2 standar deviasi dan seterusnya. Yang ini adalah 1 standar deviasi, yang ini adalah 2 standar deviasi dan seterusnya. Jadi 75% data diasumsikan itu berada di 2 standar deviasi ini. 75% ya. Oke, berikutnya juga ada 89% data akan berada pada kisaran Z sama dengan 3. Jadi ada lagi di sini 3. Terus kemudian ada lagi yang 94%. Jadi ini kurvanya tidak terlalu bagus, teman-teman, karena pointernya ini saya tidak terlalu ahli menggunakan pointer. Jadi kurvanya itu harusnya lebih bagus lagi, lebih rapi. Ya. Min 1 1. Jadi ini untuk 75%. Yang ini lagi ada lagi untuk yang 89%. Dan ini lagi luasnya untuk yang 94%. Ini 75. Di atasnya ya, dan di atasnya lagi itu dan di atasnya lagi itu ada 94%. Nah, ini saya hapus saja biar teman-teman tidak pusing. Nah, gambarnya jelek sekali. Oke, ini untuk contohnya, misalnya
Nilai ujian statistik dari 100 mahasiswa Universitas Kristen Wirawacana Sumba memiliki nilai rata-rata 70 dan standar deviasinya 5. Nah, pertanyaan pertama, berapa mahasiswa yang memiliki nilai ujian statistik antara 60 dan 80? Nah, pertanyaan rumusnya adalah menghitung dulu berapa sih kisaran nilai Z-nya. Nah, di sini Z-nya itu rumusnya adalah XI kurang X bar dibagi S, yaitu jumlah datanya dikurangkan dengan rata-rata dibagi dengan standar deviasi. Di sini untuk nilai pertama adalah nilai 60. 60 ini tinggal kita masuk menjadi nilai X1, yaitu 60 min 70 bagi 5. 70 rata-ratanya, 5 adalah standar deviasinya. Hasilnya adalah min 2. Begitu juga mencari nilai untuk Z2. X1, X2 kurang rata-rata dan X2 nya adalah 80. Jadi dapatnya adalah 2 juga. Maka disimpulkan nilai Z nya adalah 2. Kemudian ini kita import ke dalam rumusnya, yaitu 1 kurang 1 per Z kuadrat, dapatnya adalah 1 kurang 0,25 yaitu 0,75. Jadi kisaran mahasiswa yang memiliki nilai ujian antara 60 dan 80 adalah 75%. Berikutnya, berapa mahasiswa yang memiliki nilai ujian statistik antara 58 dan 82? Nah, untuk nilai 58-nya kita lakukan hal yang sama, itu input menjadi X1, ini X1 dan ini X2. Jadi X1-nya adalah 58 kurang 70 dan ratanya dibagi dengan 5, standar deviasinya dapatnya min 2,4. Z2-nya juga dapatnya 2,4. Jadi bisa kita simpulkan nilai Z-nya itu adalah 2,4 dengan meniadakan nilai minusnya, tidak menganggap minusnya. Nah, kemudian kita import ke dalam rumus di bawah ini, yaitu 1 kurang 1 per Z pangkat 2 atau Z dikuadratkan, sehingga hasilnya adalah 1 kurang 1 bagi 5,76. Ini adalah 2,4 kuadrat dapatnya 5,76 sama dengan 1 kurang 0,17 yaitu 0,83. Nah, dirubah dalam persentase berarti dikali dengan 100 sehingga dapat kisaran mahasiswa yang memiliki nilai ujian statistik antara 58 dan 89 adalah 83%. Jadi kalau mau tahu berapa mahasiswa yang memiliki nilai ujian statistik antara 60 dan 80, maka di sini tinggal 0,75 dikali 100 sama dengan 75 orang. Kenapa dikalikan 100? Karena memang jumlah nilai statistik statistik itu mahasiswanya ada 100 mahasiswa. 0,75 dari 100 itu adalah 75 orang. Begitupun juga untuk yang nilai 58 sampai 82 gitu. Jadi kan kalau 60 sampai 80 ada 75. Jadi kalau 58 sampai 82 itu ada 0,83 dikali 100 sama dengan 83 orang.